Harus saya katakan banyak sekali. Berapa banyak? Mungkin 9 dari 10. Laundry pemula tidak memulainya dengan baik. Rekomendasi dalam bisnis laundry kali ini saya ingin bicara tentang 3 tahapan bisnis laundry yang perlu sekali dipahami oleh owner laundry pemula atau calon owner laundry. Ya, 3 tahapan ini kalau Anda pahami itu membuat Anda punya mindset yang baik untuk memulai sesuatu yang membuat Anda tidak harus kecewa hal-hal yang sebetulnya memang tidak perlu gitu ya. Anda juga jangan sampai berharap. Kecewa itu kan karena kecewa itu akibat dari harapan yang sebetulnya tidak benar atau tidak realistis atau tidak mungkin dicapai, tetapi diharapkan sehingga ketika dijalankan dia tidak mencapai harapan. Jadi kita bagikan tiga tahap saja sederhananya ya. Jadi tahap berbisnis dalam kasus ini bisnis laundry adalah tahap persiapan adalah persiapan. Oke. Persiapan itu ibarat melakukan studi wilayah di situ untuk membangun satu bangunan. Oke. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah eksekusi. Nah, eksekusi ini ibarat Anda harus mulai dari ngecor kan. Ngecor fundamen itu biasanya tidak kelihatan kerjanya. Yang kedengaran cuma tangtung-tangtung bunyi, tapi nggak kelihatan apa bangunannya. Itu Anda harus lakukan dalam tahap eksekusi. Ya, sehingga bangunan sampai jadi. Dan setelah itu barulah tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu adalah sesudah Anda mencapai tujuan dasar berbisnis, Anda melakukan standarisasi dan pengembangan bisnis namanya. Nah, ini 3 hal ini tidak boleh dicampur aduk, ya, karena tahapannya beda gitu. Ibaratnya kalau seandainya ada ibarat Anda mencari ladang untuk menanam, itu studi persiapan, kemudian Anda menanam di sana, kemudian menghasilkan sesuatu, dan hasilnya kemudian Anda olah untuk kemudian mengembangkan bisnis. Gitulah kira-kira ya. Jadi jangan dicampur aduk gitu. Jadi pada tahap persiapan, 3 tahap yang harus diketahui oleh owner laundry pemula itu saya singkat menjadi PES. P-E-S. Ya. P-nya adalah persiapan. Apa yang dilakukan pada tahap persiapan? Pertama, kalau seandainya Anda bisa ikut seminar, ada seminar laundry, ada Zoominar laundry, ikutlah. Tetapi karena tahapnya persiapan, tetapkan batin Anda, jangan bikin keputusan waktu itu. Betapapun menariknya, betapapun ada penawaran promo macam-macam, jangan membuat keputusan waktu itu. Kenapa? Tahap persiapan. Ya, ini mesti jelas ya. Saya menangani beberapa orang yang mengambil keputusan terlalu cepat dan akhirnya bisnisnya tutup terlalu cepat juga. Persiapan kurang. Ya. Kemudian Anda ikut seminar. Kemudian apa yang Anda lakukan lagi? Anda browsing. Di YouTube, di Google, internet, apa sih yang nggak bisa ada? Males sekali kalau nggak ada itu. Kalau orang browsing nyari, kalau keywords kata kuncinya tepat, muncul segala macam. Coba pelajari. Yang Anda nggak suka pun pelototin dikit, buang. Lihat, cari yang bagus. Ikut seminar, Zoominar, apapun sudah, browsing, belajar dari YouTube, apa segala macam, udah. Cukup. Menurut saya sih enggak. Tahap persiapan berikutnya apa? Kunjungi outlet-outlet tertentu yang menurut Anda keren, bagus, yang akan menjadi semacam model Anda yang ingin Anda tiru gitu dalam imajinasi ya.
Tapi mereka sudah berhasil loh ya. Jadi Anda harus bisa membayangkan proses sebelumnya yang harus Anda tiru. Proses yang membuat mereka berhasil. Bukan apa yang dilakukan sesudah berhasil. Itu modeling yang keliru. Kalau Anda memodel, meniru sesuatu, itu kan suka banyak anjuran tuh. Orang berhasil, tiru orang berhasil. Yang ditiru apanya? Bukan ketika dia sudah berhasil, itu kan dia enjoy, dia menikmati hasilnya. Yang harus Anda tiru adalah ketika dia belum berhasil, dia melakukan apa, dia berjuang tentang apa-apa. Nah, itu yang harus ditiru sebetulnya. Ya. Nah, itu biasanya tidak bisa Anda lihat ketika outlet sudah ramai dan berhasil. Itu Anda harus melakukan in-depth interview, wawancara mendalam untuk bisa belajar dari situ. Tapi kunjungilah, jadi Anda kebuka wawasannya. Oh, ada yang begini. Oh, ada yang begini. Wah, ada yang begini. Gitu loh. Kunjungi. Gitu. Ya. Nah, kemudian apa yang juga sebaiknya Anda lakukan untuk mematangkan persiapan adalah membuat business plan, rencana bisnisnya. Gak usah ruwet lah, gak usah sampai ngundang konsultan hebat lah, ya, rencana bisnis. Bisnis model yang paling gampang tersedia kalau Anda mau search, cari cara apa segala macam, itu misalnya salah satunya adalah yang populer, bisnis model Canvas. Misalnya ada 9 hal yang harus diisi. Anda tahu misalnya mulai dari Anda mulai dari segmentasi, kemudian value proposition-nya, apa istilahnya bisa bermacam-macam, kemudian channeling-nya, customer satisfaction-nya, customer engagement-nya bagaimana nanti, kemudian key activities-nya apa, kemudian key resources-nya apa, key partners-nya apa, kemudian cost, kemudian revenue berapa, bla bla gitu ya. Jadi lebih baik Anda memiliki rencana bisnis yang tidak sempurna daripada Anda tidak punya rencana bisnis. Ya. Jadi bikinlah ada bisnis plan-nya. Tapi nggak tahu Pak, begini-begini. Ya cari yang tahu dong. Ya. Kalau searching nggak cukup, nggak bisa tanya-tanya. Ya cari yang bisa ditanya, gitu ya. Ya. Saya sendiri mengambil posisi coaching untuk advisor itu kan karena saya membantu orang, terutama kalau dia persiapan itu supaya dia tahulah ini dia masuk ke dunia apa gitu. Jangan beli kucing dalam karung. Nah, ini yang saya sebut tahap persiapan. Harus saya katakan banyak sekali. Berapa banyak? Mungkin 9 dari 10. Laundry pemula tidak memulainya dengan baik. Dengan cara yang seperti yang saya jelaskan. Pada tahap persiapan. Wah, saya sudah terlanjur. Nggak apa-apa. Kalau gitu sekarang dibikin. Saya dulu nggak punya rencana bisnis, tapi sekarang sudah berhasil. Oh ya, hebat Anda. Dan Anda rasa tidak perlu bikin rencana selanjutnya. Silakan. Ya, tapi saya selalu anjurkan orang memiliki rencana bisnis. Kenapa? Karena argumen yang paling sederhana adalah segala sesuatu itu diciptakan 2 kali. Segala sesuatu diciptakan 2 kali. Pertama di dalam pikiran, nah itu yang saya sebut rencana bisnis. Kedua di dalam dunia fisik nyata, realisasinya. Sama seperti rumah, dibangun di otak arsiteknya dalam gambar sudah selesai, baru dibangun. Nah itu cara yang benar menurut saya. Cara yang benar untuk melakukan bisnis. Kalau Anda punya pandangan lain, saya hargai, tapi saya merekomendasikan setiap orang yang bersinggungan dengan saya dan mau berbisnis, membuat rencana bisnis. Itulah namanya tahap persiapannya menjadi matang. Nah, kalau tahap persiapannya menjadi matang, apa yang harus dilakukan? Eksekusi. Jadi jangan rencana, nggak kemana-mana. Nggak bisa. Orang bijak mengatakan, Lao Tse mengatakan, perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Nah, gitu kan. Ya iyalah, perjalanan 1000 mil, kalau nggak melangkah ya gimana? Dimulai dengan langkah pertama. Jadi pada waktu action lah. Pada waktu preparation, Anda harus selesaikan tanggung jawabnya. Tapi begitu Anda harus eksekusi. Dalam banyak kasus, eksekusi ini menentukan sekali. Jauh lebih menentukan untuk realisasinya. Tetapi itu sama sekali tidak bisa mengadakan pentingnya persiapan. Jadi ketika Anda eksekusi, apa yang harus Anda perhatikan? Saya usul Anda perhatikan 4 deh.
ya, supaya nggak terlalu banyak. Yang pertama, Anda harus siapkan secara paralel seringkali, bukan satu demi satu ya, tetapi secara bersamaan maksudnya, karena 4 aspek ini, aspek ketika Anda mengeksekusi. Yang pertama adalah konsep yang berkaitan dengan marketing, promosi dan marketing. 12 bulan pertama. Apa yang akan Anda lakukan? Bulan demi bulan. Bagaimana Anda mengukurnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen operasional. Bagaimana melakukannya? Manajemen operasional ini nyucinya gimana, ngeringkannya gimana, setrikannya gimana, packingnya gimana, nah itu operasional. Kalau ada noda gimana, kalau ada masalah ini gimana, itu semua. Kalau masalah mesinnya bermasalah, washer masalah, dryer masalah, itu semua operasional. Ya, itu yang kedua. Jadi pemasaran operasional. Yang ketiga tentu saja adalah masalah sumber daya manusia, orang-orangnya. Gimana rekrutnya? Nyarinya gimana? Satu. Ngetesnya gimana? Magang prosesnya gimana? Membuat mereka bekerja dengan baik, ngelatihnya gimana? Membuat mereka senang, loyal bekerja pada Anda, bagaimana caranya? Nah, itu semua manajemen sumber daya manusianya. Ya. Nah, yang keempat, ingat ini 1, 2, 3, 4, tetapi secara bersamaan dilakukannya. Yang keempat adalah manajemen keuangannya. Gimana? Usul saya sih sederhana aja. Misalnya, buka rekening atas nama laundry Anda. Jangan laundrynya sama uang Anda, uang jajan, uang ini campur semua. Nggak jelas, ini jadi belanja pakai uang mana? Ya, jadi itu. Nah, soal-soal ini nanti saya bicarakan di website binatuku.com, itu klasifikasinya jelas gitu ya, dengan tema-tema itu dan terus bertambah. Untuk orang yang mau belajar secara online bisa akses ke binatuku.com itu. Nah, jadi 4 hal itu Anda lakukan, itulah tahap eksekusi untuk mencapai apa? Tujuan bisnis Anda yang paling bottom line-nya, yaitu mencapai profit menembus 10 juta per bulan gitu ya. Nah, kalau tujuan itu sudah tercapai entah di bulan keberapa, maka itu yang saya sebut Anda baru boleh atau Anda seharusnya memikirkan yang ketiga. Jadi P-nya sudah persiapan, E-nya sudah eksekusi, sekarang S-nya yang ketiga ya. Apa itu S-nya? Yaitu standarisasi dan pengembangan bisnis. Bagaimana membuat apa yang sudah baik itu distandar menjadi sesuatu yang menjadi standar gitu ya untuk melakukannya, dan kemudian Anda memikir bagaimana kemudian mengembangkannya. Entah mengembangkan jasanya, mengembangkan option, mengembangkan outlet, menambah outlet dan seterusnya. Gitu ya. Jadi mengembangkan, menstandarisasi dan mengembangkan bisnis Anda. Nah, kalau Anda calon pengusaha laundry atau Anda owner laundry pemula, saya harap gambaran ini membuat Anda bisa bercermin Anda sebetulnya sedang ada di tahap mana. Ya. Dan Anda tahu Anda sedang bergerak kemana. Dan Anda tahu Anda bisa mencari sumber-sumber, partner, orang-orang yang bisa menolong Anda berhasil kemana. Ya, nah itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. 3 tahapan bisnis laundry yang perlu dipahami oleh orang yang mempersiapkan diri atau owner laundry pemula. Kalau Anda punya konsep lain yang ingin Anda sharingkan, Anda bisa isi, Anda bisa tambahkan, Anda bisa lengkapi apa yang saya sampaikan dengan respon-respon di bawah. Ya, itu dulu. Terima kasih, sukses besar untuk Anda.